Ya, Bapak. Kasih ruang dikit, kasih ruang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kangen, Pak. Biarin dulu. Kasih, Pak. Kamu, Ada Bu Anis selamat Insya Allah sabar. Nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Yang sabar, ya. Insya Allah ada waktunya nanti. Ya, Bismillah. Ayakum. Bismillah. Yang sabar. Saya bilangin sama teman-teman, jagain jangan patah semangat. Ya, berapa bulan lagi Insya Allah. Ya. Bismillah. Ya, sabar. Ya, kita foto dulu sini. Nanti gantian fotonya sini. Kampung Bayam dulu sini. Ya, Kampung Bayam. Ya, maaf. Ya, Kampung Bayam sini, Kampung Bayam. Kenapa kita perlu berpolitik, perlu melakukan advokasi? Kenapa? Karena kalau kita nggak berpolitik, kita ketemu pemimpinnya yang nggak peduli dengan soal kayak tadi, kan begitu? Iya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus ngasih suara. Supaya apa? Supaya yang terpilih, yang kemudian punya otoritas dan bisa tanda tangan, itu adalah orang-orang yang berpihak kepada rakyat. Oke. Halo Pejuang, balik lagi di podcast Pejuang. Nah, kali ini masih di dalam suasana di Kampung Bayam. Tapi pembahasan kita hari ini itu tentang Kampung Bayam dari sudut pandang mantan staf Gubernur DKI Pak Anies Baswedan waktu menjabat sebagai gubernur. Di sini sudah ada Mas Kozin. Halo Mas Kozin. Iya. Nah, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Mas. Tapi sebelumnya apa kabar ya Mas Kozin? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya ini Bu ya. Ini lama juga nggak ketemu, alhamdulillah. Oh, iya. Sore ini bisa ngumpul bareng nih kayak dulu lagi. Iya. Jadi dulu sering ketemu ya Mas ya? Ada apa ya? Sejak sebelum ada bangunan ini juga sudah. Oh, pantesan tadi. Iya. Pantesan tadi aku bilang Mas Kozin mau kesini, semuanya pada excited Mas. Iya. Seneng banget nungguin Mas Kozin, iya kan? Ada juga yang sempat mampir ke Mas saya. Oh, iya. Nah. Jadi kita udah seperti apa ya? Keluarga. Jadi saya sebenarnya anak-anak mereka lah. Baik. Siap. Dititipkan. Oke. Nah, kesibukan setelah sudah tidak jadi staf gubernur apa yang gimana? Jualan kopi. Oke. Jualan kopi di mana aja itu, Mas? Iya kan, kopi pejuang. Udah kayak zaman sekarang jadi jualan kopi ya, Mas? Iya. Nah, Mas dulu gimana sih awal mulanya berkunjung di Kampung Bayam ini? Dulu itu memang gini, jadi rencana pendirian JIS itu kan sudah mungkin 3 periode sebelumnya. Jadi dari gubernur sebelum Mas Anies sudah ada tuh rencana mendirikan stadion di sini. Cuma tidak pernah terwujud, entah karena mungkin perencanaannya kurang bagus atau bagaimana. Nah, singkat cerita ketika misalnya jadi gubernur diwujudkanlah JIS ini. Tapi ada satu hal tentang prinsip dari pembangunan yang dibawa oleh gubernur baru waktu itu, bahwa pembangunan tidak boleh mengusir ya warga yang tinggal di tempat itu. Nah, kisah waktu itu kan ada namanya Kampung Bayam yang memang tinggal di tanah ini, di atas tanah ini. Bener-bener di atas tanah ini. Iya, benar kan? Cuma bedanya waktu itu kan masih rumah kakak, BC ada gang-gang kecil. Dan kenapa namanya Kampung Bayam? Karena kan warganya petani ya. Petani bayam ya ibu-ibu bapak-bapak. Ya ada yang petani, ada yang peternak kambing juga. Ada yang tapi yang dominan Kampung Bayam. Jadi ya saya pun waktu itu, waktu masih rumah bedeng, sering
datang ngobrol ya, dialog dengan warga kan gitu. Karena waktu itu kan saya juga membantu Mas Anies tentang aspirasi dari warga ini. Jadi kan kita mau bangun nih bangunan megah yang skala internasional ini. Lalu warga inginnya apa? Kan begitu. Oh, jadi awalnya tuh ditanya dulu, Mas? Ditanya. Ditanya. Gimana enaknya gitu ya, Iya, Mas? ditanya, kemudian dialog. Dan tidak hanya sekali, ya. Pak Gubernur juga datang. Kemudian yang lebih sering tentunya kita-kita yang menjadi Staff. pembantunya ya, stafnya itu dialog intens. Dan bukan hanya di sini. Kadang tadi ada yang ke tempat saya, dialog, diskusi. Jadi diskusinya tidak selalu formal. Singkat cerita kemudian akhirnya oke, kita sepakat tempat ini akan dibangun, tetapi kita pastikan warga yang tinggal di tempat ini, waktu itu ada berapa kakak ya Pak ya? Ada 535. 535 kakak itu tidak akan kita Usir. Oke. ya. Kan kalau dulunya begitu, Iya. kalau kita bangun usir taruh Usir. ke dusun kan gitu ya. Nah kalau kita nggak mau begitu, karena ada kampung. Kampung itu kan bukannya sekedar tempat, tapi di situ ada ikatan sosial, ada tradisi, Betul. ada persaudaraan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, ya. Nah akhirnya udahlah, kalau karena proses pembangunan itu pasti akan mengacak-acak tempat, Iya. sehingga tidak mungkin tinggal terus. Akhirnya kita bikin kesepakatan tinggal di tempat, istilah keren itu shelter ya, tempat kampung sementara kan waktu itu ya, di Buntara, hunian sementara. Hampir mungkin tinggal di situ. Proses bangunan mungkin setahun ya. Berapa ya? Berapa? Udah dari tahun 2019. Termasuk kemudian kita membangun JIS ini yang belum banyak orang tahu. Termasuk juga Pemprov DKI membangun tempat ini, rumah susun. Jadi dibangun juga yang memang sudah dihitung nanti akan ditempati oleh 535 kakak. itu, gitu. Di tempat yang sama. Nah, bedanya kalau yang tadinya itu melebar karena masih rumah tapak, sekarang kampungnya dibawa ke atas, bersusun kan. Makanya kita tidak mau sebut sebagai rusun. Karena bukan sekedar rumah, tetapi kita sebutnya kampung susun. Oh, di Maps makanya kampung susun bayam. Disitulah kita punya istilah baru, term baru. Namanya Kampung susun. Jadi walaupun bentuknya seperti rumah susun, seperti rusun, tetapi unsur-unsur kampungnya tidak kita hilangkan. Masih ada gitu ya, Iya. Mas? Apa? Kalau ya kayak kita tinggal di kampung. Kalau di kampung itu ya ibu-ibu pasti ngumpul-ngumpul. Iya. Bapak-bapak mungkin juga arisan, yasinan, tahlilan, ada perayaan apa ngumpul gitu ya, nongkrong, ada yang cari kutu kan gitu ya. Iya, biasanya di kampung ya, Mas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ikatan sosial yang bagi masyarakat kita di Indonesia itu khas. Makanya kalau mencari ya terjemahan bahasa Inggris nih Bu, tadi kan udah pada belajar bahasa Inggris nih. Terjemahan bahasa Inggrisnya kampung tidak ada. Ada namanya village, tapi beda. Beda. Village desa. Maka sekarang di dalam bahasa Inggris itu ada kosakata baru namanya kampung. Kok aku baru tahu sih, Mas? Ada kalau Oh iya. Iya. Oh. Kampung itu ya terjemahannya mereka ambil dari bahasa kita. Wis, dengerin ya teman-teman Itu ya. pejuang. Jadi di bahasa Coba cek Inggris nanti. itu ada satu kosakata baru namanya Kampung. Kenapa? Karena tidak bisa dibahasakan, diterjemahkan dengan bahasa sana. Kenapa? Berbeda konsepnya. Jadi kampung itu memang tidak sekedar tempat tinggal, Tapi itu ada unsur-unsur komunalitas, ya, kolaborasi, kohesivitas. Iya, Jadi iya. memang karakter masyarakat Indonesia itu ya karakter memang ikatan sosialnya kuat. Iya. Oke. Jadi kalau ada orang gerombe nyari kutu, gitu ya, ya itu biasa, bukan sesuatu yang aneh, jangan dicibir, gitu ya. Itu sesuatu yang coba orang nyari kutu itu memang cari kutu doang, kan ngobrol. Iya. Kan ngobrol. Iya, Yang iya. salah paham bisa terfasilitasi di situ, walaupun kadang menimbulkan salah paham baru karena kita ngomongin tetangga sebelah kan gitu ya. Nah itu kampung. Oke. Ya udah kita konsep begitu. Dan setelah bersama dengan JIS ini jadi, tempat ini juga jadi. Oke. Karena satu Bareng. paket. Ya, satu paket. Dan ketika jadi itulah harapannya warga bisa yang tadinya di Buntara itu harusnya balik ke sini secara otomatis.
Nah, kebetulan kejadian itu kan di ujung periode nih ya kan, bangun ini nggak bisa sayang cepat sekali lama ya. Nah, tetapi kan waktu itu sudah serah kunci, sudah punya nomor, udah punya nomor ya, Iya. Nomor unit. Iya Mas, aku lihat di SK ada nomor kamar ya. Nomor. Nah, singkat cerita ya sampai sekarang belum bisa menempati secara layak. Itu sayang sekali, tetapi ya ujian kesabaran. Bismillah. Ujian Ya. kesabaran. Mas, mungkin langkah-langkah apa aja juga sih Mas kayak yang belum dipublish gitu ke publik? Kayak tadi ada beberapa banyak, terus ada lagi nggak Mas? Langkah, Iya, maksudnya langkah konkret. langkah konkret ya, warga jangan sampai menyerah, ya kan? Karena itu sudah komitmen kita bersama. Ini adalah hak warga. Jadi walaupun dengan segala rintangan, segala hambatan, tetap bersatu solid untuk ini hanya soal waktu insya Allah. Ya. Amin. Dan kalau kita berjuang, kita sabar, pasti ada hasilnya. Amin. Nah, Mas, kan ini kan menuju Pilpres juga ya. Iya. Nah, mungkin Mas Kazim bisa menjelaskan janji pasangan calon Amin ini terhadap warga Kampung Bayam kalau menang tuh ada nggak sih Mas? Nggak perlu janji muluk-muluk, warga udah tahu sendiri sebenarnya. Iya ya. Kita udah bersama lama Bu ya. Nggak usah janji muluk, kita sudah tahu bahwa kita bersama mereka, bukan hanya warga Kampung Bayam. Tetapi sesungguhnya kalau kita berhasil, Kampung Bayam ini warga bisa tinggal di sini dengan tenang di samping sebuah bangunan mewah berskala internasional, maka ini akan jadi contoh. Iya. Contoh buat kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, bahwa kalau pemerintah mau bangun bangunan semewah apapun tidak harus ngusir Warganya. kan gitu. Kalau warganya justru difasilitasi. Dulu kita bayangkan ini. Ya, jadi warga itu harusnya bisa sampai mendapat pekerjaan dari sebelah ini. Karena gini, tempat segede itu, ya, itu kan pasti butuh yang bersihin siapa, Iya. yang jagain siapa, yang tukang Ngecek bukain- rumput misalkan. bukain rumput siapa. Itu butuh ratusan Betul. ribuan orang. Masa hanya nampung beberapa orang 8% nggak bisa? Mestinya bisa. Iya. Nah, artinya apa? Ini soal political will, soal kemauan dari yang punya otoritas di sini, ya, untuk membuka itu. Karena nggak ada ruginya, dan warga juga akan senang. Kemudian juga kan begini ya, kalau yang kerja orang sini, dia merasa itu halaman dia, sampai rumah dia, dia akan kerja dengan serius. Iya. Akan kerja dengan serius. Kenapa? Itu bagian dari tempatnya. Karena ada sense of belonging tadi ya Mas ya. Belonging. Kemudian di sini juga dulu ya, konsepnya tetap pertaniannya kita pertahankan. Jadi yang namanya Kampung Bayam itu tidak hilangkan, dan identitas Kampung Bayam yang ada pertaniannya itu, ada tanaman bayam dan lain-lain itu dipertahankan. Termasuk desain, desain bangunan ini itu tidak seperti rusun pada umumnya. Oh, gimana itu Mas? Jadi konsepnya adalah tumbuh. Tumbuh. Maksudnya Jadi gimana? ada ruang-ruang yang memang disediakan. Untuk misalnya nanti ada kan begini, kalau di kamu itu ada yang kadang jualan pulsa, ada jualan apa tuh? Kelontong. Apa? Iya. Jadi di tiap lantai itu ada space, setiap unit itu ada space yang Kosongin? disediakan. Hah? Jadi itu dikosongin gitu Mas? Untuk warga Bisa buka stall di sini. oh Jadi nanti Oh, nggak iya. perlu keluar komplek, nggak perlu keluar rusun, ya tinggal antar situ aja. Yang tetangga ini jualan gado-gado, yang satunya jualan pempek, satunya apa kan? jadi muter ya Mas ya di situ ada. Ada sirkulasi ekonomi di situ. betul. Kan gitu ya. Kemudian ada yang bertani, karena passionnya bertani. Jadi dulu kita sampai melatih waktu itu Pemprov demi mempersiapkan warga untuk tinggal di sini. Itu ada yang dilatih untuk bertaninya. Oke. Itu bertani ya. Supaya apa nanti ada lahan yang digarap itu bisa produktif. Dan bayangkan di tengah kota ada pertanian, produknya pasti keserap.
Iya. yang butuh banyak, gampang memasarkannya. Apalagi ini langsung ditanam dari bahkan suatu saat. Ya, misalnya nih, orang datang ke JIS itu tidak hanya soal mau ada konser atau pertandingan aja, kan bisa datang ke sini untuk melihat konsep. Di sini ada kampung yang ternyata hijau, ada produk-produk pertanian yang bisa dikonsumsi petik langsung nih misalnya dari lokasi. Oke. Jadi tidak hanya sekedar kalau ada event aja orang datang, tiap hari orang bisa datang ke JIS ini. Jadi waktu itu rencananya sejauh itu ya Mas ya? Sampai sejauh itu, ini di atas tuh artinya nanti ada restoran. Oh iya, ada space-nya juga. Oh. Ini JIS itu track jogging tracknya itu bang di bawah, di atas. Oh. Dan di atas nanti bisa ada restoran apa begitu. Sehingga orang bisa jadi tempat tujuan wisata di sini. Dan kalau ada warga yang tinggal di situ itu bisa memberikan servis ke tamu-tamu yang datang, saling timbal balik. Iya. Jadi betapa indahnya saat seandainya impian-impian yang kayak tadi itu bisa terwujud. Iya. Nah, Semoga. itulah kenapa kita perlu berpolitik, perlu melakukan advokasi. Kenapa? Karena kalau kita nggak berpolitik, kita ketemu pemimpinnya yang nggak peduli dengan soal kayak tadi, kan begitu. Iya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus ngasih suara. Supaya apa? Supaya yang terpilih, yang kemudian punya otoritas dan bisa tanda tangan, itu adalah orang-orang yang berpihak kepada rakyat. Oke, berpihak kepada masyarakat. Masyarakat banyak. Oke, itu gitu ya teman-teman pejuang semuanya. Jadi memang saat ini dengan harapan itu tadi, semoga kita bisa segera melihat harapan itu ya Mas Kozin ya. Iya. Amin. Ya, mungkin Mas Kozin mungkin bisa cek semangat warga dengan tadi. Ada pertanyaan kan? Ya, ada pertanyaan nggak? Mas Kozin mungkin bisa kayak Bang Furqan tadi. Kenapa? Kampung Bayam gitu ya, semangat. Menyebutnya Kampung Bayam. Oh iya. Ya, 3 kali ya. Itu keren tadi. Iya. 1, 1, 2, 3. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Iya, jadi amin. Iya, jadi teman-teman pejuang, itu tadi obrolan aku sama Mas Kozin. Jadi kita ngomongin Kampung Bayam tapi dari POV mantan staf gubernur pada zaman Anies gitu ya Mas ya. Jadi buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Kampung Bayam juga bisa banget. Kita lagi ada pameran ya Mas ya. Terus juga mungkin bisa lihat kebun warga Kampung Bayam. Saat ini ada tanaman apa aja nih Bu, Ibu, Bapak-bapak? Bayam gratis, kacang tanah. Oke, tuh. Apa aja ada? Tapi baru mulai. Oke, jadi sampai jumpa di podcast Pejuang selanjutnya. Dah. Pejuang bukan? Hai.